Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miru Salam. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai dasar-dasar perilaku individu yang termasuk ke dalam perilaku organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat kelompok dan di dalam kelompok tersebut terdapat sekumpulan individu. Individu ini sangatlah mempengaruhi organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat individu yang memiliki karakteristik biografis yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Terdapat persepsi yang beragam. Ada yang mempersepsikan bahwa pekerja yang lebih tua memiliki kualitas yang baik karena buah dari pengalaman, namun memiliki resistensi terhadap teknologi baru atau penolakan terhadap inovasi teknologi. Nah, kita akan merincikannya ke dalam beberapa poin yang menunjukkan karakteristik biografis yang bisa mempengaruhi organisasi. Yang pertama yaitu karakteristik biografis berdasarkan usia. Apakah usia berkorelasi negatif dengan kemangkiran atau ketidakhadiran? Rata-rata dari hasil studi menunjukkan terdapat korelasi negatif antara usia dengan kemangkiran. Jadi, semakin tua usia maka semakin rendah ketidakhadirannya. Namun, usia yang tua cenderung ketidakhadirannya disebabkan oleh kondisi kesehatan yang dimana hal tersebut adalah ketidakhadiran yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, apakah produktivitas menurun seiring bertambahnya usia dan berkurangnya keterampilan individu? Hasil penelitian membuktikan ternyata usia tidak berhubungan dengan kinerja. Kesimpulan ini berlaku untuk hampir semua jenis pekerjaan, profesional dan non-profesional. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja? Kebanyakan studi mengindikasikan hubungan positif antara usia dan kepuasan kerja. Jadi, semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Lalu yang kedua yaitu karakteristik biografis berdasarkan gender. Apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap organisasi? Ternyata tidak terdapat perbedaan yang konsisten dalam kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetisi, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Terdapat persepsi bahwa perempuan lebih patuh pada otoritas dan laki-laki lebih agresif dan lebih tinggi tingkat ekspektasi keberhasilannya. Namun, ini hanyalah perbedaan kecil saja. Selanjutnya, terhadap kepuasan kerja ternyata tidak ada bukti yang menandakan bahwa gender mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya, adakah perbedaan preferensi atau pemilihan jadwal kerja antara laki-laki dan perempuan? Ternyata perempuan yang berumah tangga lebih cenderung memilih pekerjaan paruh waktu, jadwal kerja yang fleksibel, dan bekerja dari rumah secara telekommuting, agar bisa mengakomodasikan kewajibannya terhadap keluarga. Selanjutnya, adakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap ketidakhadiran dan turnover? Terdapat bukti yang beragam. Sejumlah studi menyimpulkan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat turnovernya. Studi lain menyimpulkan tidak ada perbedaan. Ternyata belum ada informasi yang memadai untuk mengambil kesimpulan yang utuh. Selanjutnya, penelitian tentang ketidakhadiran secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Penjelasan logisnya, ekspektasi budaya yang menempatkan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga sebagai prioritas. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik biografis berdasarkan status perkawinan. Ternyata penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnovernya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Selanjutnya yang keempat yaitu karakteristik biografis berdasarkan masa kerja. Terdapat bukti terbaru dari hasil studi yang menunjukkan korelasi positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Jadi semakin lama kerja maka semakin tinggi produktivitasnya. Lalu studi selanjutnya menunjukkan korelasi negatif antara masa kerja dengan ketidakhadiran. Jadi semakin tinggi senioritasnya maka semakin rendah tingkat ketidakhadirannya. Selanjutnya masa kerja secara konsisten terbukti berkorelasi negatif dengan turnover. Jadi semakin lama masa kerjanya maka semakin rendah turnovernya atau tingkat pergantian karyawannya. Selanjutnya dari kepuasan kerja ternyata masa kerja berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. Artinya semakin lama masa kerja maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja.